Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nurita Anwar dari Sangga Pelaksana. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi latihan mengenai SKU nomor 13, yaitu mengenai dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda jejak alam lainnya dalam pengembaraan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah berkumpul di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk latihan kali ini, kita akan membahas materi mengenai SKU nomor 13, yaitu dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan. Semoga latihan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat mengikutinya dengan baik. Sekian amanat dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai latihan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Dicukupkan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita akan mengabsen terlebih dahulu ya. Kakak minta untuk masing-masing ketua sangga untuk mengabsen anggota sangganya masing-masing, dan nanti diberikan kepada kakak setelah materi ini selesai. Nah, baik, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan materi ya. Nah, pembahasan materi ini sebelumnya kakak sudah memberitahu bahwa kita akan membahas materi SKU. Materi SKU-nya ini adalah nomor berapa? Coba siapa yang masih ingat? Benar, nomor 13. SKU nomor 13 penegak bantara ya. Mengenai apa? Ya, dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda jejak alam lainnya dalam pengembaraan. Nah, materi ini dapat membantu kalian misalnya dalam kalau kalian nanti kemah atau pengembaraan dalam perjalanan apapun, kalian pasti bisa menggunakan materi ini sebagai acuan kalian ya. Nah, baik, untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai jam terlebih dahulu. Kalian pasti tahu sih apa sih jam itu? Jam, gak aneh kan kata jam gitu. Jam itu pasti kalian tahu, pernah pakai di entah itu jam tangan, entah itu jam dinding, di rumah kalian pasti ada jam. Nah, jadi jam itu apa sih? Jam adalah mesin jangka waktu. Dalam satu hari ada berapa jam coba? Benar, ada 24 jam. Dalam satu jam coba ada berapa menit? Benar, ada 60 menit. Nah, dalam satu menit ada berapa detik? Ada 60 detik. Nah, kalian pada pinter ya. Dalam bahasa Indonesia, jika ingin mengungkapkan saat atau waktu, biasanya kita menggunakan kata pukul. Contohnya nih ya, biasanya di sekitar kita, misalnya teman kalian menanyakan saat atau waktu kepada kalian, pasti mengungkapkannya dengan menggunakan kata sekarang jam berapa atau sekarang pukul berapa. Nah, inilah sebabnya jika kita ingin mengungkapkan saat atau waktu, biasanya kita menggunakan kata pukul, seperti yang tadi contohnya sudah saya jelaskan. Baik, kita akan lanjut ke jenis-jenis jam ya. Di sini jenis-jenis jam sebenarnya banyak sekali, tetapi di sini saya akan menjelaskan hanya 3 jenis-jenis jam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jam pasir. Nah, jam pasir seperti ini contohnya. Jam pasir ini dapat digunakan untuk mengukur waktu dalam hitungan per jam. Jadi 1 jam adalah 1 balik jam pasir. Nah,
Saya akan memberi contoh, ada seorang guru dari sekolah dasar di Inggris bernama Emma Biddle. Nah, Emma Biddle ini sering memanfaatkan jam pasir untuk mengukur atau mengatur waktunya di dalam kelas yang sangat sibuk. Nah, Emma Biddle ini percaya bahwa siapapun dapat menggunakan jam pasir ini untuk mendisiplinkan waktu mereka Nah, yang kedua di sini adalah jam matahari. Coba ada yang tahu gak jam matahari ini apa sih? Coba sebelah sini ada yang tahu gak? Jam matahari adalah sebuah perangkat sederhana yang menunjukkan waktu berdasarkan pergerakan matahari. Nah, jam matahari ini merupakan perangkat petunjuk waktu yang sangat kuno. Jam matahari ini mempunyai rancangan yang paling umum dikenal, yaitu memanfaatkan bayangan yang menimpa permukaan datarnya. Nah, permukaan datarnya ini ditandai dengan jam-jam dalam suatu hari. Seiring dengan perubahan pada posisi matahari, waktu yang ditunjukkan oleh bayangan matahari pun selalu berubah ya. Nah, hanya satu kekurangan dari jam matahari ini, yaitu tidak bisa mengukur waktu pada saat jam malam. Jadi biasanya pada saat malam, orang-orang dahulu itu bisa menggunakan jam bintang. Nah, yang ketiga di sini adalah jam analog. Kalian pasti tahu ya, jam analog ini adalah yang sering kalian pakai di jam tangan. Itu namanya jam analog, jenis jam analog. Jam dinding juga itu termasuk ke dalam jenis jam analog. Nah, jam analog ini memiliki tampilan dasar, yaitu ada jarum jam, ada jarum menit, dan ada jarum detik. Nah, jarum jam ini biasanya lebih pendek dari jarum menit. Dan jarum jam ini menunjukkan angka per jam. Nah, lalu ada yang panjang, ini menunjukkan angka per menit. Ada juga jarum yang per detik biasanya berwarna merah, atau jarum per detik ini biasanya menunjukkan waktu per detik. Nah, tampilan jam analog inilah yang sering ditemukan ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kompas. Nah, kompas di sini merupakan alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Nah, kita akan belajar mengenai bagian-bagian kompas terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat gambar berikut ini. Bagian-bagian kompas antara lain adalah yang pertama ada dial. Dial ini merupakan permukaan di mana tertera angka dan huruf seperti pada permukaan jam. Yang kedua ada visir. Visir ini merupakan pembidik sasaran. Nah, yang ketiga ada kaca pembesar, yaitu untuk pembacaan pada angka. Yang keempat ada jarum petunjuk. Yang kelima ada tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat. Yang keenam ada alat penggantung atau tempat jari. Nah, ini dapat juga digunakan sebagai penyangkut ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kegunaan dan fungsi kompas. Nah, kegunaan dan fungsi kompas ini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kompas orientasi. Nah, kompas orientasi ini adalah jenis kompas yang digunakan untuk orientasi dalam suatu perjalanan. Contohnya adalah kompas silva. Kompasnya adalah seperti ini. Biasanya dipakai dalam bidang topografi. Kompas ini mempunyai protektor datar yang berfungsi sebagai tempat pada peta topografi. Kompas ini digunakan untuk membantu navigasi di daratan, membantu pekerja navigasi di daratan. Nah, yang kedua adalah kompas bidik ya. Kompas bidik ini adalah seperti ini, yaitu kompas yang digunakan untuk membidik objek arah yang akan kita lalui. Contohnya adalah kompas prisma. Nah, kompas ini juga disebut sebagai kompas prisma. Biasanya kompas bidik ini digunakan oleh siapa aja sih? Coba ada yang tahu gak? Contohnya seperti TNI. Nah, pekerja TNI ini biasanya menggunakan kompas bidik. Lalu ada tim SAR, ada navigator dan pendaki gunung.
biasanya para pendaki gunung menggunakan kompas ini juga untuk menentukan arah angin. Ada yang ketiga adalah kompas geologi. Kompas geologi ini, nah contohnya adalah seperti ini. Kompas geologi ini adalah kompas yang digunakan untuk menentukan arah serta kemiringan dalam pekerjaan geologi. Coba di sini ada yang tahu nggak pekerjaan geologi itu pekerjaan apa sih? Benar, seperti perusahaan minyak, kalau apa lagi? Perusahaan pertambangan, apalagi kontraktor, nah dan lain-lain ya, masih contoh dari pekerjaan geologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menggunakan kompas. Di sini saya mempunyai sebuah kompas ya. Nah, ini apa coba? Ini jenis kompas apa? Benar, jenis kompas bidik. Jadi kita akan belajar cara menggunakan kompas bidik ya. Yang pertama adalah yang harus dilakukan, ambil kompasnya terlebih dahulu. Nah, setelah diambil kompasnya, kita buka tutupnya. Tutupnya ini harus tegak lurus ya. Nah, harus tegak lurus. Setelah si tutupnya ini tegak lurus, nah di sini ada cincin. Cincinnya ini cincin jari ya. Buat jari agar si jempol tangan sebelah kanan dimasukkan ke sini. Nah, lalu si telunjuknya ini dia memegang si tutup ini, tapi di bawahnya di sini. Lalu si tangan kiri, nah si ininya juga memegang si cincin ini ya. Lalu si tangan kiri, si jempolnya kita suruh menekan si ini jari yang jempol sebelah kanan. Lalu si telunjuknya sama, nah ini memegang ini juga ya, sampai mereka saling bertemu di sini. Nah, untuk melakukan membidiknya, si lengannya ini harus lurus ke depan. Nah, ini lengan, ini harus lurus ya. Nah, harus lurus. Jadi, lalu dekatkan kompas dengan mata. Nah, di sini ada kaca pembesar, kalian bisa otak-atik sesuai dengan kenyamanan mata kalian ya, sampai si angkanya ini terlihat. Nah, seperti ini. Lalu, untuk mencari sebuah tanda atau titik yang dijadikan patokan dalam membidik, pilih benda yang jauh tetapi terlihat dan tidak terhalang ya. Nah, hasil bidikan angkanya bisa dilihat di pada kompas. Nah, di sini misalnya saya membidik sebuah pohon ya, misalnya sebuah pohon di depan, dan angka yang keluar adalah 40. Nah, maka itu disebut sebagai azimut 40. Nah, sebelum kita bergerak menuju sasaran bidikan, kita harus menentukan dulu sasaran balik. Sasaran balik ini biasanya disebut sebagai back azimut. Nah, sampai sini paham nggak? Baik, bagus pertanyaannya. Kenapa sih kita harus mencari back azimut? Kenapa? Jawabannya adalah bila kita tersesat, kita bisa kembali ke tempat semula. Contohnya, jika kalian mengikuti pengembaraan atau apa, nah kalian mengetahui azimutnya misalnya berapa, 40 ya. Terus 40 ini kalian hitung back azimutnya. Lalu di saat kalian tersesat, kalian bisa mengikuti arahan si back azimut ini dan kalian akan kembali ke tempat semula. Nah, rumus ya, mengenai rumus yang menentukan sasaran balik atau back azimut adalah yang pertama, apabila sasaran kurang dari 180 berarti ditambah 180. Contohnya, tadi saya membidik 40 derajat. 40 derajat ini kurang apa lebih dari 180? Nah, sudah pasti kurang ya. 40 derajat ini kurang dari 180. Nah, maka 40 derajat ini ditambah 180. Jadi back azimutnya adalah 220. Nah, yang kedua adalah apabila sasaran lebih dari 180. Apabila sasaran lebih dari 180, berarti dikurang 180. Contohnya, saya membidik sebuah pohon di depan dengan angka bidikan azimutnya 240. Nah, 240 ini kan lebih besar dari 180 ya. Jadi, 240 dikurangi 180 sama dengan 60. Jadi, back azimutnya adalah 60 derajat.
Nah, kemudian setelah kalian mengetahui azimut dan back azimutnya, kalian bisa memulai bergerak menuju titik yang telah dibidik oleh kompas tadi. Setelah sampai di titik yang dituju, kemudian bidik titik berikutnya, dan demikian seterusnya secara berulang sampai kalian menuju tujuan kalian. Nah, itu yang tadi adalah cara menggunakan kompas. Sekarang kita akan mengetahui apa sih hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian kompas. Nah, kalian hati-hati ya dalam pemakaian kompas ini. Yang pertama adalah jauhkan dari benda-benda yang mengandung unsur logam, seperti pisau, gunting, atau apalagi parang, golok, yang seperti itu kalian harus jauhkan. Lalu yang kedua adalah jauhkan dari benda-benda elektronik seperti TV atau jam tangan, apalagi handphone, itu dijauhkan ya kompas ini. Lalu yang ketiga adalah sesama kompas dilarang untuk saling berdekatan. Kenapa? Karena jika si kompas ini berdekatan dengan kompas lainnya, kemungkinan besar si kompas ini akan error ya. Si kompas ini bakal error. Si magnetnya itu membuat si kompas ini tidak fokus kepada si arah yang kita inginkan. Sekarang kita akan membahas mengenai gini ya. Kalau kalian misalnya lagi pengembaraan, tapi kalian nggak bawa kompas atau kalian lupa untuk bawa kompas, apa sih yang harus dilakukan pada saat itu? Kakak akan memberitahu ya cara menentukan arah tanpa menggunakan kompas. Nah, yang pertama ini adalah kuburan Islam atau kuburan Kristen ya. Nah, kuburan Islam dan Kristen selalu menunjukkan arah ke utara dan selatan. Bagian nisan atau kepala yang selalu menghadap ke barat. Jadikanlah ini sebagai patokan kalian. Tapi ingat, ini hanya berlaku di wilayah Indonesia saja. Yang kedua adalah masjid dan musola. Nah, jika tidak menemukan kuburan, kalian bisa mencari tempat ibadah seperti masjid. Kalian bisa memanfaatkan arah kiblat atau arah sholat umat muslim. Di Indonesia, masjid selalu menghadap ke arah barat karena Ka'bah yang dijadikan kiblat umat muslim berada di barat Indonesia. Manfaatkan ini sebagai patokan dasar menentukan arah selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah bayangan benda. Nah, jika tersesat pada siang hari, lihatlah ke arah bayangan benda. Sama seperti menentukan arah dengan jam, letakkan benda tegak ke permukaan tanah ya. Pada siang menuju sore, bayangan benda umumnya condong ke barat. Sebaliknya, jika tersesat pagi menjelang siang, bayangan benda umumnya condong ke arah timur. Lalu bagaimana kalau sore ke malam hari? Yaitu memanfaatkan pohon. Nah, untuk kalian yang tersesat di kawasan penuh dengan pepohonan, misalnya di hutan, cobalah cari pohon yang berbatang besar. Perhatikan setiap sisi batang pada pohon ini. Nah, sisi pohon berbatang besar yang terkena sinar matahari tidak berlumut menunjukkan arah timur. Jika tersesat pada malam hari, coba raba sisi pohon berbatang besar ini dan rasakan suhunya. Cari sisi pohon yang terasa paling hangat. Sisi ini menunjukkan arah barat. Yang selanjutnya adalah tanda jejak atau tanda medan. Seorang pramuka tidak cukup hanya mahir di area latihan saja, tentunya kita juga harus mahir di dalam alam bebas ya, lingkungan alam bebas. Saya punya sebuah contoh. Ketika kita sedang berkemah contohnya, lalu kita diberikan tugas oleh entah itu kakak pembina atau pelatih, di mana tugas itu akan dapat kita laksanakan ketika kita dapat membaca tanda-tanda jejak yang dibuat oleh kakak pembina kita. Nah, apabila tanda itu tidak mampu kita baca dengan baik, maka kemungkinan besar apa? Kita akan tersesat atau melakukan kesalahan, yang benar gak? Iya, makanya kita harus belajar mengenai tanda jejak ya. Nah, dalam pramuka, tanda jejak ini selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, kayu, atau rumput, atau apalagi ranting, goresan, dan masih banyak lagi ya, dan lain sebagainya.
Di sini ada tanda-tanda di atas tanah atau goresan. Nah, ada 5 langkah, ada surat, air dangkal, kembali ke tempat semula, damai, bahaya, tolonglah, baik, buruk. Nah, hati-hati ya, ada tanda-tanda yang hampir mirip dan dibalikan, itu harus dihafal. Nah, selanjutnya adalah air dapat diminum, bahaya, perang atau bermusuhan, kami berpisah, kembali, jangan lewat, saya telah kembali atau pulang, bahaya, tunggu, air tak dapat diminum. Itu yang segitiga. Hati-hati, banyak kesamaan, tetapi jika dilihat lebih detailnya ini berbeda ya. Nah, lalu di sini ada jalan ke kanan 2 km lagi, sudah dekat, itu berarti 1 km lagi. Jalan ke kiri atau belok ke kiri, jalan terus, jalan ke arah sudut ranting. Ikuti jalan ini, 5 langkah ada surat yang tadi sudah dijelaskan ya. Lalu kembali ke tempat semula, perkemahan, jalan ke kiri berarti batu yang ada satunya itu di sebelah kiri, lalu jalan terus, jalan ke kanan berarti batunya yang satu di sebelah kanan. Ada jalan ke kanan juga nih, hampir sama ya, seperti itu. Nah, yang tadi itu adalah tanda-tanda di atas tanah atau goresan. Sekarang kita akan membahas mengenai tanda-tanda dengan rumput. Nah, jika kita perhatikan, di sini ada jalan terus, rumputnya satu, ada bahaya, jalan ke kanan, dan jalan ke kiri. Itu masing-masing si rumputnya ada yang belok ke kanan, ada yang belok ke kiri. Nah, lalu ini juga ada tanda-tanda dengan ranting ya. Ada jalan ke kanan sama. Lalu ada jalan terus lagi 1 km, maksudnya sudah dekat 1 km lagi, dan ada bahaya. Ini tandanya seperti ini. Sekarang kita akan membahas mengenai tanda-tanda alam. Nah, pramuka adalah pecinta alam. Karena terlalu cintanya, maka kita harus mengenal tentang alam dan tanda-tandanya. Untuk pertemuan kemarin, kakak sudah memberikan tugas ya kepada kalian, yaitu mencari minimal 3 tanda-tanda alam. Gimana? Udah dikerjain? Baik, sekarang dari perwakilan Sangga, kalian bisa maju ke sini dan mempresentasikan apa yang kalian cari selama seminggu dari pertemuan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Sangga Perintis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda alam. Yang pertama adalah kabut. Kita bisa lihat kabut. Jika kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas, berarti kurangnya uap air di udara dan petanda cuaca akan selalu baik. Nah, apabila kemarin ada hujan, lalu sekarang cuacanya terang benderang pada pagi hari, nah itu pertanda akan buruk pada hari ini. Lalu ada lagi, jika langit yang ditutupi awan kemudian mulai terang pada pagi hari, pertanda cuaca akan baik dan di gunung akan terjadi hujan. Yang kedua adalah awan. Nah, apabila angin diliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan turun hujan yang sangat deras. Kalian mungkin sering lihat ya teman-teman di sini, jika ada awan di atas yang berwarna hitam, biasanya kita suka memprediksi, wah di sebelah sana pasti hujan. Nah, seperti itu. Itu adalah tanda-tanda dari cuaca buruk. Yang terakhir adalah binatang ya, yaitu kelelawar. Jika kelelawar terbang pada sore hari, nah pada malam harinya itu akan bercuaca baik ya, cuacanya akan baik. Dan bila mereka berdiam di dalam gua, maka cuaca itu akan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Sangga Pencoba. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tanda-tanda alam, yaitu bintang, bulan, dan matahari.
Yang pertama adalah bintang. Apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang sekali, maka itu pertanda cuaca akan baik. Nah, sedangkan bila tampak suram, bertanda cuaca akan buruk. Yang kedua adalah bulan. Nah, apabila terlihat terang dan bersinar, berarti cuaca akan baik. Tapi, apabila bulan diliputi awan yang gelap, berarti hujan akan turun. Nah, ada satu lagi kemungkinan. Apabila ada lingkaran putih yang melingkari bulan, berarti tidak ada ketentuan cuaca pada hari itu. Bisa hujan atau bisa juga cerah. Nah, yang terakhir adalah matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis berwarna hitam kehitaman, bertanda akan hujan. Tetapi apabila berwarna bersih dan terang, pertanda akan cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Sangga Penegas. Di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda alam yang terdapat pada binatang. Nah, apabila kita perhatikan naluri binatang dengan seksama yang ada hubungannya dengan cuaca, maka kita akan tercengang atas keganjilan-keganjilan yang dilakukan dengan cara mereka. Di antara lain adalah laba-laba, semut, dan lebah. Nah, yang pertama adalah laba-laba. Laba-laba ini akan bersembunyi jika cuaca akan buruk, tetapi laba-laba ini akan rajin mengerjakan sarangnya apabila cuaca baik. Kedua adalah semut, akan tetap di dalam lubangnya bila cuaca akan buruk, tetapi mereka akan keluar berjalan-jalan mondar-mandir bertanda akan cuaca itu akan baik. Nah, yang terakhir adalah lebah. Nah, lebah ini dengan melihat sarangnya pada cuaca baik, mereka berterbangan jauh dari sarangnya. Tetapi apabila cuaca akan buruk, mereka hanya berterbangan di daerah sarangnya saja. Jadi tidak jauh-jauh, hanya di daerah sarangnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya perwakilan dari Sangga Pendobrak. Di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda alam dari binatang, yaitu lalat, nyamuk, dan cacing. Yang pertama adalah lalat. Lalat ini apabila akan turun hujan, mereka akan hinggap di tembok atau dinding. Nah, sedangkan pada cuaca baik, mereka akan berterbangan kemana-mana. Nah, yang kedua adalah nyamuk. Apabila di pagi hari mereka mengganggu atau menggigit kita, maka berarti akan turun hujan. Apabila pada matahari terbenam berterbangan ke sana kemari dan terbangnya berduyun-duyun atau berkelompok, itu pertanda cuaca akan baik. Ada satu kemungkinan lagi, apabila selalu terbang di tempat yang gelap atau di dalam bayang-bayang, pertanda cuaca akan buruk atau akan datang hujan. Yang terakhir adalah cacing. Apabila pada malam hari mereka menimbun tanah berbutir-butir di kebun, berarti akan turun hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Sangga Pelaksana. Saya di sini akan menjelaskan 3 tanda-tanda alam mengenai binatang, yaitu ikan, katak, dan ayam. Yang pertama adalah ikan. Jika cuaca buruk, ikan ini akan melompat-lompat di atas air. Yang kedua adalah katak. Nah, pada cuaca buruk akan berdiam dalam air, dan pada cuaca baik mereka akan duduk di tepi kolam. Apabila pada malam hari cuaca baik di musim kemarau, mereka tidak menyanyi, maka cuaca buruk akan datang. Nah, ini yang terakhir adalah ayam. Pada waktu hujan, ayam akan berteduh. Bila hujan tidak akan lama, mereka akan tetap berjalan-jalan dan membiarkan dirinya kehujanan. Apabila mereka selalu mencakar-cakar tanah, berarti hujan akan datang. Nah, bagus sekali pemaparan kalian mengenai tanda-tanda alam ya. Ternyata banyak sekali tanda-tanda alam yang mungkin tidak kalian sadari. Untuk selanjutnya kakak memberi waktu kepada kalian untuk istirahat, untuk sholat dan makan ya. Semuanya kakak beri waktu selama 20 menit cukup. Selama 20 menit dan setelah itu kita berkumpul di ruangan ini kembali. Nah, gimana? Udah pada kenyang?
Baguslah kalau begitu ya, udah pada sholat. Iya, jadi kita akan melaksanakan permainan. Nah, kakak mempunyai satu buah permainan. Nah, permainan ini namanya Titanic ya. Alat yang dibutuhkan adalah kakak pertemuan kemarin sudah memberitahu kalian untuk membawa sebuah kain berukuran 100 cm ke 100 cm ya, panjang 100, lebar 100. Nah, tempatnya adalah di sini aja ya, di ruangan atau mau di lapangan. Ya udah yuk di lapangan aja ya supaya makin rame. Nah, pelaksanaannya adalah di sini ada berapa orang? 30. Nah, karena di sini ada 30, berarti kita bikin 3 kelompok aja ya. Nah, 3 kelompok ini adalah jadi sekelompoknya ada 10 orang. Jalan permainannya adalah semua anggota tim diminta untuk berdiri di atas kain. Bagaimanapun caranya, kalian semua harus berdiri di atas kain. Entah itu mau satu kaki, mau terserah kalian. Nah, seakan-akan kalian ini berada dalam sebuah kapal yang akan tenggelam. Tidak ada bagian dari kaki yang berada di luar kain atau menginjak tanah ya. Itu berarti langsung didiskualifikasi. Nah, setelah kalian berhasil berdiri, maka kakak akan menghitung hitungan dari 1 sampai 5 hitungan. Nah, apabila berhasil, kain dilipat menjadi lebih kecil, kemudian dilakukan kembali proses seperti semula. Kelompok yang mampu berdiri di atas kain yang terkecil adalah pemenangnya. Gimana? Ngerti? Yuk kita coba. Nah, gimana? Seru gak permainannya? Seru banget. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bahasan evaluasi ya, pembahasan terakhir. Nah, evaluasi ini coba kakak bakal tanya ke kalian paham nggak sama tadi yang kakak jelaskan? Oke, kalau paham sekarang kita tes ya. Coba yang di sebelah sini, apa sih pengertian dari kompas bidik? Ya, oke, berarti masih ingat ya sama pembahasan yang tadi. Lalu sebelah sini, coba sebutkan satu tanda-tanda dari cuaca yang akan memburuk. Apa? Iya, berarti masih ingat ya yang tadi sudah dipresentasikan oleh temannya. Setelah evaluasi ini, kita akan lanjutkan ke upacara penutupan latihan. Alhamdulillah latihan kali ini telah selesai. Semoga latihan kali ini bermanfaat untuk kalian. Hati-hati di jalan dan salam kepada orang tua kalian. Sekian amanat dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dicukupkan. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf sekali bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.